saya bilang bahwa kitabnya orang Kristen ini yang separuh tuh nyolong dari sini. Separuh tuh nyolong dari sini. Separuh tuh nyolong dari sini. Nyolong. Saduran gitu. Jadi saya bilang ini kitab Spanyol gitu. Kalau ada orang datang lalu mengatakan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, nah itu orang dipakai Roh Kudus tuh. Sekarang banyak juga yang bilang Yesus bukan Allah, yang pikir itu Roh Kudus, iblis yang pakai dia. Nah, kadang-kadang orang-orang begini mereka tersinggung. Kenapa kau bilang aku iblis? Karena kau serobot masuk ke rumah saya, ke kamar saya, ke area agama saya tanpa paham dengan benar dan tidak siap menerima konsekuensi. Kalau engkau mengajar salah ya dipasang label roh setan atau roh antikris yang pakai kamu. Begitu, ya. Bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia itu pasti berasal dari Allah. Dia Allah menjelma jadi manusia. Sedangkan yang bukan pasti kontra sama ini. 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Iya. Terus Roh itu adalah roh antikristus. Jelas. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Iya, jadi ini roh sudah ada. Baik, puji Tuhan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Shalom. Terima kasih buat kehadiran semua jemaat dalam ibadah raya ketiga. Hujan itu adalah pemberian Tuhan. Tidak ada yang bisa menurunkan hujan selain Tuhan, ya. Jadi kalau ada pendeta dia berdoa dan kemudian hujan bisa berhenti, itu bukan pendetanya hebat. Memang Tuhan mau kasih berhenti, ya. Kita di gereja Tuhan harusnya mendidik jemaat supaya tidak puji-puji manusia, tapi kita hanya puji Tuhan, ya. Yeremia pasal 14 ayat 22 firman Allah berkata di sana, adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu. Jadi kalau kita ada hujan, ya usaha datang dengan berbagai cara. Seperti Bapak Ibu jemaat yang hadir malam ini, saya percaya Bapak Ibu begitu rindu untuk mendengarkan firman, ya. Jadi hujan kalau Tuhan bilang turun-turun, pendeta mau berdoa sampai putus kayu batu juga, kalau Tuhan tidak mengabulkannya tidak akan terjadi. Karena kita tahu Allah hanya mengabulkan doa kita kalau doa kita sesuai kehendaknya. 1 Yohanes 5 ayat 14 mengatakan begitu. Mari kita baca 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu apa? Bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi tidak ada puji-puji pendeta, tidak usah. Saya melatih diri untuk memperkatakan ini. Sebelum saya dan Ibu Gembala pacaran, belum kenal Ibu Gembala pun, saya sudah khotbah di mana-mana waktu itu. Nanti anak saya 4 laki-laki. Namanya Absdev, Gitskel, Nopkis, Tufexis. Itu belum kenal Ibu Gembala. Baru umur 20-an, 20 tahun ke atas. Nanti 8 tahun kemudian berketemu Ibu Gembala baru menikah. Saya di usia 28 tahun. Tapi saya itu sudah saksi mata banyak di mana-mana. Sampai orang dari Kalimantan sana yang mendengarkan khotbah saya rela mati-matian mau datang di Amazing Grace untuk mengecek apakah yang saya katakan di Kalimantan Barat itu, bahwa nanti Pak Pendeta punya anak laki-laki nama Absdev, Gitskel dan seterusnya, itu benar begitu atau tidak? Ternyata benar. Lalu apakah saya hebat? Tidak. Saya nol. Yang hebat itu Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan, ya. Kita mau cerita ini supaya jemaat dididik. Jemaat yang belajar firman tidak mengkultuskan pendeta. Wih, dia pun doa, dia pun ini. Jangan, doakan pendetamu, doakan hamba Tuhan siapapun yang engkau tahu, dia jujur, dia beritakan firman yang sejati. Doakan supaya dia panjang umur, tambah takut Tuhan, tambah jujur, tambah setia, tambah berani beritakan Injil. Jangan memuji seperti orang-orang kafir memuja-muja, ya, hamba Tuhan, jangan. Paulus dan Barnabas itu pernah mau diangkat jadi dewa oleh orang-orang Yunani di Kisah Para Rasul. Dikasihlah korban persembahan apa, sampai Paulus dan Barnabas, kami manusia biasa, tapi tidak usah. Nah itulah, jadi orang yang sudah mengaku Kristen tapi lebih mengidolakan pendeta daripada Tuhan Yesus sendiri, itu Kristen dengan sikap hati kafir. Karena hanya orang kafir yang puji-puji manusia. Orang Kristen benar puji Allah dalam roh dan kebenaran. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan saya percaya itu hanya salah satu tanda
dari kehidupan orang Kristen yang bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, mengingat kita masih membahas satu tema besar, yaitu redeem your time atau tebus waktumu, pakai waktumu baik-baik. Dan kita sudah sampai kepada pembahasan menyoroti dua aspek pertobatan. Aspek pertobatan pertama yaitu aspek pertobatan yang terjadi sekali seumur hidup. Ya, cukup satu kali, yaitu apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya. Orang kalau tinggalkan Tuhan, dulu dia Kristen, lalu dia tinggalkan Tuhan, nikah dengan orang agama lain. Sering tuh banyak orang tanya saya, Pak Mel, kalau dia kembali lagi bagaimana? Karena dulu dia Kristen di gereja A, B, C, D, tetapi karena cinta, karena suka dengan laki-laki atau perempuan beda agama, lalu dia rela korbankan komitmennya. Waktu dia tabisidi kah, waktu dia baptis kah, dia sudah janji, oh ini sekali Yesus tetap Yesus, sekali melayani tetap melayani. Aduh, tiba-tiba ketemu satu laki-laki body tinggi, bagus, muka agak kayak Arab sedikit. Dia bilang, aduh ini buat rubah keturunan nih. Karena ketemu keturunan nih semua sama, tidak ada beda sama sekali. Jadi coba mungkin dengan ini berubah gitu kan. Rela tuh tinggalkan semua dan ikut laki-laki atau perempuan. Di tengah jalan mau kembali lagi, lalu orang tanya saya, Pak Mel, kalau begitu Tuhan terima atau tidak? Sebenarnya jawaban pendeta itu kadang-kadang hanya menghibur sesaat ya. Harus menjawab sesuai firman ya. Jadi kalau Anda bertanya, yang menjawab bukan Mel Atok. Anda bertanya, firman Tuhan menjawab. Begitu. Jadi begini, orang itu mau pergi, datang, tapi kalau memang Tuhan tidak pernah panggil dia mau pergi, datang pun tidak ada guna apa-apa. Karena yang membuat orang bisa datang kepada Yesus hanya kalau Bapa menarik dia. Itu saja, tidak ada yang lain. Jadi kalau pendeta bilang, ya kau datang saja, tapi kalau dia datangnya bukan karena ditarik oleh Bapa, tidak akan terjadi pertobatan yang sejati ya. Makanya Yohanes 6 ayat 44 itu kita diingatkan terus bahwa memang demikian, supaya lagi-lagi tidak ada yang layak terima kemuliaan, bukan yang memberi nasihat atau yang mengajak yang kemudian mendapatkan pujian lalu dia berkuar-kuar ke sana kemari, wah itu anak tuh saya yang injili dia, itu tuh saya yang bikin bertobat dia. Sampai ada pendeta-pendeta yang sudah umur tua, lama di pelayanan, tidak paham ayat-ayat ini. Mereka ngobrol satu dengan yang lain, mereka bilang, kenal Pak Mel Atok? Beta yang bikin bertobat dia. Saya yang bikin bertobat itu Mel Atok, itu saya. Oh, di situ saya tahu ternyata tua di gereja tidak jaminan dewasa dan paham pengajaran yang benar. Makanya kita masih muda-muda kebanyakan ini saya mau ajar sungguh-sungguh supaya kita paham. Orang mau pergi sana sini, tapi kalau Bapak tidak pernah tarik dia memang tidak akan pernah datang kepada Yesus secara benar. Dia akan tetap menjadi orang timbul tenggelam, dan mungkin dia timbul tenggelam begitu sampai masuk kubur alias mati. Ayat ini bilang apa? Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi yang buat orang bisa percaya Yesus sungguh-sungguh karena Bapa yang tarik dia ya. Nanti sepanjang khotbah ini kita akan belajar juga hal-hal yang berkaitan dengan nats ini. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi terima Yesus cukup satu kali. Siapa yang buat orang terima Yesus? Bapa. Siapa yang buat orang terima Yesus? Roh Kudus. Siapa yang buat orang terima Yesus? Yesus sendiri. Siapa yang buat orang terima Yesus sungguh-sungguh? Allah Tritunggal. Kalau ayat ini bilang tidak ada yang datang pada Yesus kalau bukan Bapa yang menarik dia. Di bagian lain lagi 1 Korintus 12 ayatnya yang ketiga, di bagian B dia bilang, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Haleluya. Matius 11 ayat 27 Yesus bilang, orang yang kepadanya aku berkenan menyatakannya. Hanya itu. Jadi Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus yang membuat kita bisa percaya Yesus. Matius 11 ayat 27 sama-sama baca. 1, 2, 3. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang garis bawahi yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, jadi bersyukurlah bagi Anda semua. Siapapun yang dengar khotbah ini, Anda telah menjadi Kristen dan ada konfirmasi yang kuat dari Allah Tritunggal di dalam rohmu, di dalam hatimu, di dalam dirimu.
Sehingga dengan satu keyakinan yang kuat tanpa paksaan, satu keyakinan yang kuat tanpa acting, satu keyakinan yang kuat yang jujur dan benar, kita bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, aku adalah anak Allah, di rumah Bapa banyak tempat, satu tempat di sorga atas nama saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Pasti ada itu dalam diri Anda dan saya, pasti ya. Dan saya tidak kasih tahu lagi panjang lebar seputaran itu karena kita harus maju terus. Dan yang berikut adalah kita menyoroti aspek pertobatan yang terjadi terus menerus seumur hidup. Jadi ada tanda yang jelas juga bahwa ketika orang yakin, diyakinkan oleh Allah Tritunggal, diyakinkan oleh Roh Kudus yang sama akan membuat orang itu mengalami progres, perubahan ke arah positif. Dia semakin kudus, semakin takut akan Tuhan, dan kekudusan atau rasa takut akan Tuhan, gaya hidup takut akan Tuhan, tambah hari tambah kuat, tambah hari semakin bertumbuh dewasa. Itu tak bisa dihindari ya Bapak Ibu terkasih. Dan itu pun lagi-lagi tidak dipaksakan. Pengakuan juga tidak dipaksakan. Sebuah tindakan-tindakan yang membuktikan dia semakin bertumbuh dalam Tuhan juga tidak dipaksakan. Datang gereja tidak ada yang paksa, baca Alkitab tidak ada yang paksa, ajak kawan untuk datang ibadat tidak ada yang paksa ya. Bantu orang susah tidak ada yang paksa. Bahkan dia mau bantu orang di saat orang lain tidak lihat. Tidak pakai posting-posting, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu orang-orang yang mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan yang berikut saudara-saudara ialah bahwa dalam diri orang itu yang sudah saya bahas dan saya ingatkan lagi, akan timbul rasa cinta akan firman yang sangat-sangat luar biasa. Sekaligus akan timbul kebencian kepada dosa juga sangat luar biasa. Jadi yang namanya cinta firman itu, dia benar-benar cinta firman. Jadi dia tidak pilih-pilih firman, dia tidak pilih-pilih pengkhotbah ya, dia suka segala firman. Makanya dalam Mazmur 112 ayat 1, sama-sama baca ayat ini jemaat. 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada apa? Segala perintahnya. Mau topik ringan, topik berat, mau topik lembut, topik keras, mau pendeta siapapun, asal dia bicara kebenaran, saya tidak pilih-pilih. Saya suka segala firman. Nah, tentu suka segala firman ini ada catatan penting juga ya. Suka segala firman ini bukan berarti suka seada-adanya suka, tapi suka dengan penuh konsentrasi, suka dengan penuh ketelitian. Di tempat ini saya mendidik umatnya Tuhan untuk betul-betul filter pengajaran. Karena kalau kita kembali kepada teks yang kita bahas di Injil Lukas itu yang berkata bahwa pemilik kebun anggur pemilik kebun anggur cari buah ara yang ada di pohon anggur itu tapi tidak dapat. Lalu pengurus kebun anggur itu bilang kasih kesempatan 1 tahun lagi, siapa tahu tahun depan dia berbuah, kalau tidak tebanglah dia. Melambangkan siapakah pemilik kebun anggur? Allah. Melambangkan siapakah pengurus kebun anggur? Hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang mana? Yang mengajar orang, mendorong orang menuju pertobatan. Mendorong orang menuju pertobatan pakai apa? Yang paling utama adalah pakai pengajaran atau bimbingan-bimbingan rohani yang bersumber dari firman. Makanya seorang teolog namanya Matthew Henry, perhatikan komentar Henry berikut ini. Henry bilang begini, pengurus kebun melambangkan para pelayan Injil. Siapa mereka? Yaitu nabi-nabi pada zaman mereka, pada zaman nabi-nabi, rasul-rasul pada zaman rasul-rasul, dan semua orang yang diutus Allah, entah itu hakim kah, raja yang takut Tuhan kah, atau yang lain-lain ya. Itu mereka semua untuk membimbing umatnya agar bertobat. Karena kita sedang menyoroti 2 aspek pertobatan, terima Yesus dan terus mengalami perubahan dalam karakter. Nah itu seruan terus tuh ya. Pengurus kebun menggambarkan bagaimana pelayan Tuhan bekerja untuk membawa manusia kepada pertobatan melalui pengajaran dan bimbingan rohani. Nah oleh karena itu saudara-saudara, pengajaran-pengajaran yang saudara terima tuh harus diteliti baik-baik. Pengajar sesat atau pengajar benar sama-sama punya roh. Pengajar benar dipimpin Roh Kudus. Pengajar tidak benar ada roh lain, namanya roh antikris atau roh nabi palsu. Makanya kenapa ada ayat bilang uji segala roh. Uji segala roh itu bukan uji bilang apa itu uji, ini pengajaran nih. Ini roh yang mana yang kasih keluar ini pengajaran.
Karena kalau saudara belajar Alkitab, kenapa Roh Kudus datang? Untuk membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan kalau Roh Kudus yang membimbing orang kepada seluruh kebenaran melalui hamba-hambanya yang dia pakai, yang dia penuhi, yang dia lengkapi untuk mengajar, itu tidak akan kontradiksi dengan ajaran kitab suci. Sedangkan semangat mengajar tapi ternyata kontradiksi dengan ajaran-ajaran kitab suci, maka ketahuan bukan Roh Kudus yang memimpin. Makanya kenapa dalam Injil Yohanes misalnya 1 Yohanes 4 ayat 1 tuh dia bilang begini, perhatikan Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Jangan percaya akan setiap roh. Ini maksudnya jangan percaya setiap ajaran. Perhatikan baik-baik dulu. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Iya, jadi saudara jangan cepat percaya ya. Karena saya bilang, oh tanda orang yang mengalami perdebatan terus-menerus adalah sangat suka firman, lalu sangat sukanya tanpa filter. Bukan begitu. Suka tapi hati-hati. Seperti Anda sangat suka makan pedas, tapi cek-cek dulu. Itu makanan dari kapan? Itu makanan sehat atau tidak? Anda suka apa? Suka buah, cek dulu itu buah masih bagus atau busuk. Anda suka firman, cek dulu roh apa di balik pengajar itu. Ayat 2, dia lanjut. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ini jelas ya. Jadi kalau ada orang datang lalu mengatakan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, nah itu orang dipakai Roh Kudus tuh. Sekarang banyak juga yang bilang Yesus bukan Allah, yang pikir itu Roh Kudus, iblis yang pakai dia. Nah, kadang-kadang orang-orang begini mereka tersinggung. Kenapa kau bilang aku iblis? Karena kau serobot masuk ke rumah saya, ke kamar saya, ke area agama saya tanpa paham dengan benar dan tidak siap menerima konsekuensi. Kalau engkau mengajar salah ya dipasang label roh setan atau roh antikris yang pakai kamu. Begitu ya. Bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia itu pasti berasal dari Allah. Dia Allah menjelma jadi manusia. Sedangkan yang bukan pasti kontra sama ini. 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Iya. Terus Roh itu adalah roh antikristus. Jelas. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Iya, jadi ini roh sudah ada. Makanya kalau saya bilang suka firman, di ibadah 3 ini saya ingatkan, jangan sukanya tanpa filter ya, harus filter, harus perhatikan. Ya namanya kita tidak tahu, ini pendeta baru muncul di YouTube, ini pendeta baru muncul dalam sebuah KKR. Ya duduk dengar dulu, tidak apa-apa. Karena Anda tidak tahu menau. Kecuali Anda sudah tahu dan kesesatannya sudah beredar, saya sarankan jangan ikut lagi. Tidak usah, tidak boleh ikut. Apalagi Anda yang bodoh-bodoh share sembarang. Tidak nonton Bapak, tidak mengerti pengajaran yang utuh. Pokoknya ada pelia, asal orang pakai nama Yesus langsung bagi pi grup keluarga Ita Esa. Share tuh teliti. Karena takutnya Anda sharing racun. Nangkap ya? Anda sharing ini sharing penyakit rohani. Hati-hati dalam sharing sesuatu. Ya, teliti baik-baik. Tetapi kita anak-anak Tuhan jangan takut saudara-saudara, bahwa roh yang membuat kita mengaku Yesus Tuhan, roh yang sama berdiam dalam kita, sehingga dalam menyukai firman kita tidak mungkin menyukainya secara sembarang saja, pasti terkendali oleh Roh Kudus, sehingga kalaupun ada upaya-upaya penyesatan kita pasti berkemenangan, alias tidak gampang ditipu, tidak gampang dibawa arus. Ayat 4 bilang begini, sama-sama baca 2, 3. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab apa? Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah ini dia. Jadi saya harap jemaat mengalami ini ya, untuk membuktikan Anda sedang mengalami progres dalam pertobatan aspek kedua yang terjadi terus menerus seumur hidup Anda dan saya. Tapi di sisi yang lain, roh ini akan membuat kita benci terhadap dosa-dosa. Itu sudah pasti. Maka Anda dan saya tidak akan meremehkan dosa sekecil apapun. Tidak akan. Sebelum dicelikan oleh Roh Kudus, aduh, maki itu biasa-biasa saja. Pokoknya bahkan maki bisa jadi bahasa gaul. Dulu kita bahasa gaul tuh panggil orang tuh cuci maki itu, dan itu akan batos sukacita palsu. Tahu sukacita dari setan? Iya, saling maki itu gaul banget tuh di Kupang. Tempo saya, zaman saya dulu. Ketemu tuh maki ancur. Satu kali saya sudah bertobat, saya sudah pegang Alkitab, tetap ketemu langsung cuci maki. Saya diam, saya lihat, dia juga kaget. Dia mau maki tambah lagi. Maki saya langsung. Kan dulu kalau ketemu saya maki dia. Ya.
Karena saling gaul itu. Tapi saya diam, saya tidak ngomong apa-apa. Saya bilang, aduh saya mau pergi ibadah. Dia bilang, lu lain, lu kayak aneh. Dulu kan saya belum, awal pertobatan kan belum punya pengetahuan, belum punya semangat yang menginjil, yang gimana-gimana. Masih bingung juga, jadi sudah memilih diam dulu. Nanti di waktu Tuhan tambah-tambahkan kedewasaan baru saya berani ngomong. Sebelumnya bingung juga. Begitu ya. Nah jadi Bapak Ibu terkasih, itu fenomena yang terjadi ya dalam pengalaman pertobatan kita. Maka dari itu saudara, sekali lagi ya, kita benci dosa. Orang takut Tuhan itu bukan hanya suka firman, tapi benci dosa. Amsal pasal 8 ayat 13, sama-sama baca. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat, dan jenis-jenis dosa yang lain. Kita pasti benci. Jadi saya harap kita semua yang dengar ini tahun ini berbuah ya. Tuhan mau panen itu dari kita. Tuhan mau panen mulut yang penuh ucapan syukur. Ini dalam spesifikasi saya soroti tentang menggunakan mulut. Tuhan mau panen mulut yang ngomong berkat. Tuhan mau panen mulut yang omong itu penuh kasih dengan pasangan, penuh kasih dengan teman kantor, penuh kasih dengan anak. Jangan apa-apa cuci maki, masa dari tahun ke tahun mulut comberan terus, mulut kayak ergot istilahnya, dadolek, kotor, bau. Dalam hidup kita bersama itu Alkitab bilang harus ada perkataan Kristus. Kolose 3 ayat 16, sama-sama baca. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga apa? Kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Di Kupang ini paling ngeri. Maki orang baru bilang begini, jangan lihat betap mulu begini mah hati. Siapa yang bisa ukur? Kamu tuh dinilai oleh firman. Dia maki, dia nilai sendiri. Ini mulut memang kotor, hati putih. Hati mana? Hati putih mana yang kasih keluar? Perkataan kotor kebun binatang dalam rumah. Hatimu kotor, jangan puji-puji. Harusnya bilang begini, lihat mulut kotor begini, apalagi hati lebih galap. Begitu ngomongnya. Mulut kotor, tapi bilang hati ini baik, kosong, hatimu bermasalah, kau perlu ditolong. Mulut kotor kok hati baik? Tidak ada. Kolose 4 ayat 6, sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kata-katamu apa? Senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga apa? Kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kata-kata harus penuh kasih, supaya kalau orang dengar, orang dapat berkat. Orang dengar, orang bisa bertobat. Dulu ini mulut kotor, maki, bla bla. Sekarang luar biasa cara bicaranya. Kalaupun dia marah, marah karena dosa, bukan marah bikin dosa. Efesus 4 ayat 29. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah apa? Perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Orang yang mengalami progres perubahan hidup, Tuhan mau panen ini dari kita. Ini tahun kata-kata yang memuliakan Allah. Bibir ini memuliakan Allah. Banyak dengar lagu rohani, banyak menyembah Tuhan, banyak hafal ayat. Sebab keharusan dari Tuhan, kalau kita bicara itu bicara seperti menyampaikan firman. Pernah baca tidak ayat itu? 1 Petrus 4 ayat 11. Coba sama-sama baca. 1, 2, 3. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Titik. Jadi bukan asal bicara. Ini yang Tuhan mau panen di 2025. Supaya kita jangan ditebang di tengah jalan. Kata-kata harus memuliakan Allah. Jangan bersundal dengan kata-kata. Tahu kata-kata bersundal? Kata-katanya tuh maki. Semua yang di balik pakaian tuh keluar semua dari sini. Sundal, mulut sundal. Tuhan mau tolong kita, amin. Saudara tahu khotbah 3 ini agak lain. Saya tidak tahu kenapa, memang saya berdoa, Tuhan apa nih ibadat 3 mau omong apa Tuhan. Secara kerangkanya tidak mungkin beda dengan 1, 2, 3. Tapi penerapan praktisnya Tuhan tolong buat jemaat yang hadir di ibadah 3. Larinya kayak begini. Tuhan mau panen perkataan yang memuliakan Allah. Amin. Dan itu pasti karena Roh Kudus pimpin kita, Bapak Ibu, pasti.
Makanya kalau Anda baca ya sebagai data pembanding, supaya saudara jangan pikir Roh Kudus salah kendalikan saya, tidak mungkin. Dia dimuliakan dan dia pasti kendalikan kita dengan baik. Efesus 5 ayat 16 bilang begini. Sama-sama baca jemaat. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan mau di tengah-tengah kejahatan orang, Tuhan tetap panen kebaikan dari anak-anaknya. Nangkap ya? Tuhan sudah tahu kok, oh ini lalang. Tapi di antara lalang-lalang ini ada gandum-gandumku. Aku mau petik dia. Di tengah rumput-rumput semak belukar yang tidak ada guna nih, ada benih-benih baik. Ini yang aku mau panen. Dan memang kita ada di antara orang-orang jahat ini. Kita jangan jadi jahat. Kita harus seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Semua kafir, mereka tidak kafir. Tidak menjadi kafir di tengah-tengah mayoritas kafir. Oh wow. Kita lihat di Kupang hari-hari ini. Jangan lihat bilang Kristen, gereja. Orang jahat banyak sekali. Polisi kirim, ada baru melahirkan langsung buang bayinya di alak sih. Belum lagi yang bunuh diri, belum lagi yang ini, yang itu dan segala macam. Belum lagi ini homo udah minta mau diakui. Ngeri loh, Kupang jadi kecil begini. Ketemu tuh keadilan. Keadilan apa? Lu yang hidup tidak adil dengan Tuhan, lu mau adil yang model apa? Tuhan cipta lu nih laki-laki. Lalu tidak terima. Ini siapa yang mencipta, siapa yang dicipta? Itu seperti meja. Kita habis bikin, dia bilang ganti meja di karosi. Kau meja, saya injak kau ya. Tuhan secipta lu ini Superman. Dia mau jadi Wonder Woman. Lu memang Avengers betul-betul. Lu tuh super, bukan wonder. Lama-lama Tuhan bikin jadi blender. Tidak, lu maunya apa? Super, wonder, atau blender? Sampai kalau meninggal, orang akan bilang almarhum telah selesai. Iya toh? Itu kalau laki-laki, kalau perempuan almarhumah. Tapi kalau protes-protes begitu, aluminium ini kita akan kubur. Nah, jadi begini, sudah. Ini siapa yang salah? Aduh, beta ini kadang-kadang pusing. Saudara kayaknya kurang pusing ya, beta tuh pusing loh. Kan ada orang tua yang begitu, anaknya laki-laki, agak ke cewek-cewekan, dibantu dandan. Ada orang tua goblok begini nih. Anak suhu ada miring begitu, nah dia beli tambah segala boneka, ikain karet, bikin panjang, bikin tali merdeka. Anak begitu, ayo push up. Maksudnya giring dia kepada laki-lakian, squat jump, jangan. Begitu. Bukan lu angkat bilang, apa yang putar ya 1, 2. Sorry, beta ngomong nih. Anda hati-hati kalau sudah potensi begitu, mata sendiri lihat. Kisu. Ini omong benar, kita kerjasama ya. Karena kita ini Tuhan mau diantara orang-orang jahat itu Tuhan panen kebaikan. Amin, kekasih Allah. 17, lanjut dulu 17 sebagai pembanding. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada S1, S2 bilang dokter cuma bodoh, bukan bodoh. Dia punya ilmu mungkin dia tahu, tapi rohaninya bodohnya minta ampun. Tuhan yang bilang, jangan kamu bodoh dong. Siapa orang bodoh menurut Allah? Orang bodoh menurut Allah adalah orang yang tidak mengerti, tidak ada usaha. Ya, dikatakan usahakanlah, berarti usaha. Supaya apa? Kamu mengerti kehendak Tuhan. Oleh yang lain dia usaha untuk mengerti kehendak Allah, tidak ada usaha. Harus usaha dong. Ya, lu S1, S2 tapi kau tidak ada usaha mengerti kehendak Allah, di mata Tuhan lu bodoh. Kata Tuhan lu. 18 dia bilang begini sama-sama 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu apa? Penuh dengan roh. Mabuk anggur kontras dengan penuh roh. Mabuk anggur hidup tidak terkendali. Penuh roh terkendali. Orang kalau semabuk itu kan terkendali. Ketemu orang Kupang kalau semabuk, beta pernah dengar cerita di Rote, ada om satu pendana dia mabuk nih, bule begini tinggi 2 meter lebih, dia bilang, "Be injak lu."
Ada catur satu. Dia mau injak ini pemain NBA. Kalau semua mabok, senang ngerti ukuran. Makanya jemaat, kalau orang mabok tak terkendali, naik motor mau angkapan, aduh, dia ini standar motor aja jatuh, saudara. Aneh-aneh kalau orang mabok itu tak terkendali, sembarang. Tapi kalau penuh Roh Kudus terkendali. Terkendali dalam banyak hal. Di ayat 19 dia mulai bicara tentang bagaimana menggunakan mulut. Ini yang saya persoalkan. 19 sama-sama baca. 1, 2, 3. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain apa? Dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Itu tanda orang dipenuhi roh. Jadi mulut yang dulu penuh caci maki, kotor, mengutuk, ya, membunuh karakter orang dengan fitnahnya, dengan makiannya, ya, dengan gosipnya, sekarang penuh puji-pujian. Mulut yang penuh nyanyian. Dan Alkitab berkata Allah itu bertahta di atas nyanyian umatnya. Amin. Itu yang Allah mau panen dari kita tahun ini. Yang suka panggil suami vi bertobat. Panggil suami tidak menghargai, hanya bertanya, "Weh Timur," bertobat. Bertobat. Panggil dia beb. Amin. Kalau tidak bisa beb, ya bab. Bacanya beb, tapi lu mungkin agak susah ya, bab. Dia dengar apa? Jangan tambah iya, bab, beb. Amin. Atau nama-nama manja apa kek, dia ikut yang di TV itu, nyet. Ya. Panggil yang memberkati. Amin. Mesti dilatih itu. Ada orang yang bilang, aduh beta tidak bisa kayak begitu bikin lebe-lebe. Bukan bikin lebe-lebe. Kamu, apalagi kamu orang Kristen pelayan, tidak jadi saksi. Harus jadi berkat dalam rumah tangga. Ya, kata-kata harus membangun orang dalam rumah, bikin orang senang, orang bahagia, orang dihormati dalam rumah. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi dan masih banyak hal ya menyangkut perilaku dan lain-lain, itu akan terus bertumbuh tambah hari tambah dewasa. Namun hari ini saya mau informasikan kepada jemaat bahwa ada juga hal lain yang perlu saya tambahkan supaya jemaat tahu kondisi ini. Dan jangan merasa aneh. Jangan merasa bahwa jemaat kemudian, kenapa ya saya sudah bertobat tapi masih ada tuh pikiran-pikiran lama, godaan-godaan lama. Kadang-kadang masih ada tuh pikiran kotor mau lewat, masih ada tuh dalam hati mau goda kita, bikin dosa-dosa lama kita waktu kita manusia lama. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, sekalipun Anda dan saya sudah bertobat, Roh Kudus ada dalam kita, dia bantu kita mengalami progres, tapi bukan berarti godaan hilang. Godaan tidak akan hilang sepanjang kita belum meninggal. Selagi kita masih hidup, mulai dari pendeta, semua pelayan di altar, sampai jemaat, mulai dari kursi nomor 1 sampai kursi paling belakang, tidak lolos dari yang namanya upaya dosa menarik, upaya kedagingan menarik, upaya setan menarik kita. Tidak akan lolos. Maka dari itu perlu jemaat ketahui bahwa pasti akan ada konflik dalam diri Anda dan saya. Akan ada konflik. Konflik antara apa? Keinginan baik dan keinginan jahat. Keinginan roh dan keinginan daging. Yesus berkata apa? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh itu penurut, kita mau yang baik, menurut, ikut Tuhan punya mau. Kita maunya tuh kalau bikin salah cepat minta maaf, tapi daging bilang, tahu lu laki-laki, lu yang kasih makan dia. Itu tuh daging. Tidak mau minta maaf dengan istri. Mentang-mentang bilang dia yang kasih makan. Ha, lu yang kasih makan, mais, lu pulang juga semua su ada, lu anak dia urus, otak pakai. Laki bini tidak boleh ngomong begitu. Kau kira enak jadi istri? Banyak laki kurang ajar sekali. Oh, ngomong bahitung dengan istri. Tidak bisa begitu. Yang suami istri ya satu, tidak bisa bilang ini sapapung, ini sapapung. Kita dua punya semua. Sampai ada orang merasa bukan menikah dengan suami, menikah dengan tuan takur yang jahat, berkumis dan berdosa. Jangan begitu dong Pak. Lu boleh hasilkan duit lebih banyak, atau ibu mungkin kau lebih kaya dari Pak. Jangan perlakukan suamimu seperti pembantu. Dia kepala keluarga. Tolong jaga keseimbangan ini. Yang belum nikah dan tengah ngabeta bilang,
Makanya perhatikan kalau beta omong. Kalian suka kawin dong hanya belum nikah orang kaget mati semua ketemu mati. Makanya banyak berdoa, Tuhan inyong yang berketemu di lipo ini dia kok. Iya kan bisa saya toh. Pas di lipo lirikan matanya sadar ya kan. Lihat ulang iba ida rote. Jemaat. Jadi saya dan saudara memang harus jaga baik-baik itu ya. Dan ingat ini harus konflik ini tidak akan berhenti. Akan ada pengaruh, tapi Tuhan mau kita nih sebagai umat-umat pemenang. Amin. Dampak kalau daging yang lebih kuat, kitanya tumbang, kitanya sengsara, kitanya menderita, hidup tidak bahagia. Itu ketika daging dalam posisi unggul. Anda anak Tuhan sejati, kamu dan saya tidak akan bahagia. Saya ingat ya, saya bilang kamu dan saya, supaya jemaat tahu kita sama-sama mengalami ini. Saya mengajarkan apa yang kita alami. Saya tidak menaruh beban kepada jemaat lalu saya lolos. No. Ya, yang kita alami saat daging unggul, waktu konflik itu terjadi, ternyata keinginan roh itu kalah, daging lebih unggul. Kita akan hilang sukacita, hilang damai. Aduh, hidup tidak enak sama sekali. Percaya deh. Mungkin daging mengatakan, lu hebat. Lu tidak akan damai. Daging itu penipu. Daging akan bilang, lu menang. Daging akan bilang begini. Supaya dong tahu, beta keluarga ini mengong semua. Beta mengong terakhir. Kami keluarga mengong semua. Kok bangga sekali lu keluarga mengong. Keluarga gila. Darah tinggi, suka pukul bini. Mulai dari pembai, dia pento'o, dia pembapa, dia sendiri. Kotong semua ini iblis, coba lu tahu, iblis. Nonanya juga bodok, pacaran deh iblis. Soalnya kalau berada pacaran, saya disunai tangan, putus, bodok. Mus keras, supaya tahu. Laki sedikit kayak mau tampar. Dia masih bilang, mau nanya, enggak. Hei. Kasihan kalau bapak atau mama lihat dia pukul kau, begitu bagaimana? Dong banting tulang cek ya selalu. Orang pepokok selalu. Kau yang laki-laki pacaran dengan orang anak jaga bapak. Lu jangan bikin kayak lu pun bini kalau lu, atau lu pemilik yang sudah ada harga kalau mau pukul mau tandang. Muka begitu saja lu bikin begayang. Jangan, saya paling darah tinggi kalau dengar begitu. Kesian. Masih pacaran cuma tangan, pukul tendang. Kosi. Ya kosi tendang, mau apa lagi? Saudara, jadi kita semua pasti mengalami konflik, tapi Tuhan janji kita sebagai pemenang. Roh kita harus menang. Amin. Memang faktanya adalah kebanyakan daging yang menang. Dan daging kalau menang, kita tidak akan melakukan kehendak Allah. Makanya dalam Galatia 5 itu ayat 17 sebagai satu data pembanding, firman Allah bilang begini, 1, 2, 3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Dan perlu jemaat tahu bahwa keinginan itu bukan hanya perlawanan antara keinginan daging dan keinginan roh. Tapi kadang-kadang keinginan daging yang satu dan keinginan daging yang lain itu berkompetisi dalam diri kita. Nanti ketahuan mana yang termanifestasi. Misalnya antara keinginan berkelahi atau keinginan menipu, itu berlomba-berlomba, nanti mana yang keluar duluan? Apakah dia nanti bertengkar, atau dia nanti tipu, atau nanti dia iri hati? Keinginan daging yang satu berlomba dengan keinginan daging yang lain di dalam diri kita. Itu konflik. Makanya kalau kita bandingkan dengan data berikut ya, Yakobus 4 ayat 1, ayat itu bilang begini, perhatikan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Dari mana datangnya? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi yang berjuang dalam tubuhmu apa? Hawa nafsumu. Jadi ada banyak hawa nafsu yang berjuang dalam tubuh kita. Semua kita pasti alami ini. Sekalipun sudah ada Roh Kudus, ini masih tetap ada. Ya, makanya musuh terbesar kita sebenarnya bukan setan saja. Musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Makanya kenapa Yesus bilang kalau mau pikul salib maksimal dimulai dengan apa? Menyangkal diri. Siapa mau ikut aku menyangkal diri, pikul salib. Bukan pikul salib kalau menyangkal diri nanti stres. Menyangkal diri dulu. Aku bukan dulu lagi, aku siap hidup benar walaupun menderita. Itu pikul salib. Nah saudara-saudara, tapi Tuhan pasti bantu kita. Andai kata Tuhan tidak bantu kita, parah Bapak Ibu.
Makanya Anda lihat kasus bunuh diri nih, itu konflik dalam diri itu. Bunuh diri tidak ada harga lagi. Ada mungkin setan juga sudah ada celah, atau setan masuk, setan dorong dia tambah, dorong dia tambah, dorong dia tambah, tali atau baygon, potas, oli kotor, satu angka satu napas, sep. Banyak. Itu konflik dalam diri dan dia kalah, makanya dia bunuh diri. Orang tanya saya, kalau orang bunuh diri gimana? Orang bunuh diri itu pasti bukan orang beriman. Jadi dia pasti masuk neraka. Jadi akar kenapa dia masuk neraka bukan karena dia bunuh dirinya, tapi karena dia tidak beriman. Orang bunuh diri manifestasi orang tidak beriman. Ada orang mau bunuh diri itu BBM saya dulu, pesan singkat. Pak Pendeta, beta mau bunuh diri, tapi beta tanya dulu, beta masuk surga kok tidak? Soalnya beta justru banyak bantu gereja. Beta bilang, oke, saya akan kasih jawaban sekarang. Ini menarik kejadian, di Kupang nih. Saya tidak tahu masalah apa ya. Lalu saya bilang, oke, kalau bunuh diri, saya hanya kasih tahu, itu membuktikan bahwa yang kau buat selama ini omong kosong. Kamu Kristen palsu dan kamu masuk neraka. Saya kasih ayat-ayat, tang. Bagaimana? Mau tetap bunuh diri? Pak, puji Tuhan tidak jadi. Nah, sekarang ada, sekarang masih gereja enak. Ini tahun berapa ya? Ini 2000 berapa nih? 24 ya? Mungkin 25. Sudah 25. Beta masih anak-anak 2024 ya. 5-6 tahun lalu ya, 2017, 2000. Orang WA beta bro, tidak jadi. Ada juga yang sudah mau bunuh diri, dengar khotbah saya di radio, batal. Saya bilang, hidupmu bukan milikmu, Kristus telah mati buat engkau telah ditebus dan hargamu telah lunas dibayar. Batal bunuh diri. Menderita dobel, tersiksa di sini lah, masuk neraka lagi. Karena bunuh diri bukan orang beriman. Orang beriman, masalah tidak akan bikin kita yang namanya bunuh diri, bahkan jangankan bunuh diri, gila pun tidak mungkin. Gila pun tidak mungkin. Jadi kalau ada orang yang gila gara-gara putus cinta, memang ini orang tidak pernah beriman. Hanya ini Nimrod saja bisa gila. Gara-gara Nimrod bilang, hoi adek, layang now, putus. Langsung, begila, mati situ, bodok. Pacaran kok gila. 1 Korintus 10 ayat 13 bilang apa? Sama-sama baca dulu jemaat. 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah apa? Pencobaan biasa. Yang apa? Tidak melebihi kekuatan manusia. Ini orang percaya nih. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai apa? Melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ingat, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kalau orang yang tidak tanggung lagi sampai bunuh diri, orang yang tidak bisa tanggung sampai gila, ketahuan dia bukan orang percaya. Sebab orang percaya, siapapun Anda dan saya, masalah tidak akan melebihi kekuatan. Kita pasti bisa tanggung. Mau masalah bilang sudah dililit utangkah, masalah tidak akan dalam nama Yesus. Milik Tuhan kok bunuh diri, milik Tuhan kok gila. Mulai omong sendiri-sendiri. Tidak akan. Amin Bapak Ibu, tidak akan. Hidup di dunia itu begitu, konflik ada. Konflik mulai dari dalam diri. Jadi kita harus berkenan-menangan. Harus betul-betul berserah kepada Tuhan. Memberi diri dipenuhi roh. Dipenuhi roh itu terjadi terus-menerus. Dibaptis roh terjadi 1 kali. Dipenuhi roh terjadi terus-menerus. Seperti 2 aspek pertobatan ini. Ada yang terjadi 1 kali, ada yang terjadi terus-menerus. Dan orang yang terjadi terus-menerus dan terus-menerus dipimpin roh, kita lebih daripada pemenang. Stefanus dipenuhi roh, hujan batu, masih bisa berdoa. Ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Itu kalau bukan Roh Kudus apa coba? Tidak melebihi kekuatan. Bisa ampuni orang lagi mandi batu, picca ancor. Israel perajam orang yang batu pasti mati. Itu ribuan orang lempar dia doa, ampuni. Wow, itu Roh Kudus. Penginjil asal Gemit, penginjil di Belu sana, lagi khotbah, orang bacok dia di mimbar, potong. Almarhum volunteer Yunus Ndun, itu dari Gemit. Itu sejarah hamba-hamba Tuhan ya. Mungkin teman-teman atau hamba-hamba Tuhan seumuran mereka lebih tahu detailnya. Saya sebagai generasi berikut yang terima informasi ini, saya cerita seperti sekarang ini. Mati di tempat, di mimbar. Katanya ada rohaniwan tertentu yang cemburu, suruh umat bacok.
NTT ini. Di pengadilan tahun 80-an. Saya lupa antara 81, 82 mungkin atau 84 saya lupa. Itu orang suku saya, Belu. Dia bilang apa? Saya udah ulang-ulang bacok orang. Tapi waktu saya potong Bapak Guru, dia menyebutnya Bapak Guru. Saya potong Bapak Guru senyum. Parang lagi masuk sini, Bapak Guru senyum. Parang masuk oleh Bapak Guru senyum, seolah-olah mengisyaratkan pengampunan. Pak Yunus Ndon. Ini kisah nyata di NTT. Itu pasti ada Roh Kudus. Jadi tidak mungkin saudara, yang namanya orang mengalami perubahan terus menerus Roh Kudus bantu kita, kita pasti kuat. Tidak ada orang aneh, bahkan mau salib apapun Roh Kudus kasih kekuatan. Makanya suka bersungut-sungut, ada masalah sedikit bertengkar, berkelahi, ngambek, tidak mau ke gereja, tidak mau pelayanan. Aduh, bertobat. Tuhan kasih kesempatan 2025. Stop omong begitu. Kau yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kau. Jangan terlalu rasa diri penting. Datang kepada Dia. Kita yang butuh Tuhan. Amin. Bapak Ibu terkasih. Jadi sekalipun ada konflik, kita pasti menang. Karena kalau tidak, aduh, repot. Dalam Yakobus itu kalau Anda baca terus, konflik itu menjalar kepada sesama, menjalar kepada Allah dan seterusnya. Tapi dengan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa. Amin. Saya harap kita semua dengan pergumulan masing-masing, ada masalah apa-apa anak-anak muda, gereja ini terbuka, di sini ada doa puasa, nanti ada doa pagi, datang menangis di sini. Tak usah curhat di tempat yang salah. Jangan. Ini gereja ada nih, ini gereja dibangun untuk kita semua. Ini gereja Tuhan Allah punya, bukan saya punya. Datang menangis di sini, curhat di sini. Dia tempat curhat terbaik. Kau curhat di manusia, manusia kadang-kadang bosan lihat kita. Tuhan tidak pernah bosan lihat kita. Tuhan tidak akan bosan lihat kita, percaya Tuhan tidak akan bosan lihat kita. Kadang-kadang kita suka bingung tuh, aduh Tuhan masih terima saya atau tidak. Kita bingung, Tuhan tidak bingung. Kita pikir Dia tinggalkan kita, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Makanya di dalam Mazmur 31 itu ayat 23, sama-sama baca. 1, 2, 3. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Dia tidak akan tinggalkan kita. Kau jangan bingung-bingung. Saya boleh bingung, kau boleh bingung, kita boleh bingung. Tuhan tidak bingung. Datang padanya. Tidak ada namanya jalan buntu di dalam Tuhan. Tidak ada. Tidak ada jalan buntu dalam Tuhan. Selalu ada jalan keluar. Itu Dia janji. Tuhan tidak bilang begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami akan menuju jalan buntu. Tidak ada. Aku akan beri jalan keluar sehingga kamu sanggup menanggungnya. Suami ke Anda, istri ke Anda, pemuda ke Anda, pemudi ke Anda, pendeta kah atau siapapun, pasti bisa. Yang terakhir untuk hari ini, dalam progres untuk terus bertambah, hidup bertambah baik, kudus, dewasa di dalam Tuhan, Tuhan minta panen yang lain. Bukan hanya panen karakter, bukan hanya panen kemenangan atas konflik roh lawan daging, tapi juga Tuhan mau panen melalui kita. Tuhan mau panen orang lain, kita bawa pada Kristus. Namanya panen jiwa. Amin, saudara-saudara. Makanya firman Tuhan, Paulus bilang, aku mau datang kepadamu dan aku menemukan buah. Saya lihat dulu ayatnya dalam surat Roma ya. Surat Roma pasal 1 ayat 13 bilang apa? Coba. Tunggu. Oh iya, silakan. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, Ya. seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan yang Yahudi yang lain. Buah yang dimaksud adalah kamu menangkan orang lain, kamu bawa orang lain, entah itu keluargamu, temanmu, sahabatmu. Kita harus memenangkan jiwa. Tuhan Yesus bilang apa? Lihat, tuayan sudah menguning, tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Mintalah kepada Sang yang punya tuayan supaya dia kirim pekerja. Ingat, untuk memberitakan Injil bukan cuma tugas pendeta. Kita semua dipakai untuk mengajak orang. Salah satu penginjilan yang efektif adalah kesaksian hidup Anda. Makanya kenapa? Di tengah-tengah progres kita, Allah minta kita bersaksi. Orang lihat kesaksian hidup kita, oh dulu begini, sekarang begini. Jangan simpan-simpan kesaksian. Pintar-pintarlah berkontekstualisasi untuk menjangkau orang lain. Kalau tidak salah Talita Dodo atau siapa pemuji rohani yang dia pernah bilang, pada waktu kita menghadap Tuhan, Tuhan akan tanya, adakah jiwa kau bawa? Jadi kita harus menangkan jiwa kekasih-kekasih Tuhan.
Kenapa Tuhan pilih kita? Mari kita baca Yohanes 15 ayat 16, senada dengan Roma tadi. Dia bilang begini, 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi, bukan di sini terus. Kamu pergi dan apa? Menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Pergi, bukan hanya di gereja. Pergi menghasilkan buah. Buah di sini orang. Kalian tadi buah karakter, ini buah jiwa-jiwa, pelayanan. Bagaimana caranya? Menabur saja. Kan kita bukan kita yang bikin bertobat, toh. Kita menabur saja, kita tidak tahu mana yang berhasil, mana yang tidak. Bandingkan dengan data berikut ya. Pengkhotbah pasal 11 ayat 6. Itu ayat bilang begini, ini sebagai pembanding. Karena bicara dunia menabur pasti ada unsur penggambaran pertanian di situ. Dia bilang begini. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Tabur aja, ajak saja. Bukan kita bikin bertobat, jadi jangan stres juga kalau kita ajak dia tidak mau. Minimal kalau dia tidak mau, doakan. Tapi ada orang tuh yang datang kepada Tuhan itu gara-gara temannya tuh terlalu ngotot, sampai dia bilang begini, jujur aja, saya bertobat ini dimulai dengan terpaksa datang karena menghargai ajakan teman saya yang sudah ulang-ulang ajak. Sudah dia terlalu, supaya dia terlalu banyak ajak, saya datang deh, datang begini, Tuhan jamah, bertobat. Ya, tabur saja karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Buat orang tua yang punya anak, tabur aja yang baik buat anak-anak kita. Tuhan yang bantu panen. Tenang, kita harus berani menabur. Di ibadah Rabu, orang Kristen digambarkan sebagai apa? Petani. Kita ini petani. Dalam 2 Timotius pasal berapa ya? Pasal 2 ayat 6 kah? Itu ayat apa? Kita ini orang percaya ini. Seorang petani yang bekerja keras harus yang pertama menikmati hasil usahanya. Bagaimana cara kerja keras? Pokoknya rawat, seperti nats kita waktu kita bahas redeem your time. Berikan aku kesempatan, aku rawat dia. Jangan menyerah. Kalau ada orang-orang yang kita ajak, entah kerabat kita siapapun dia, suamimu, anakmu, istrimu, kakak adik, jangan menyerah. Tabur terus. Sabar. Waktu Tuhan akan datang dan kita akan melihat hasil dari Tuhan. Satu data lagi sebagai penutup, sebagai pembanding. Yakobus 5 ayat 7, sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Sabar. Tuhan pasti bantu kita. Orang yang bersabar, percaya Tuhan tidak akan tinggalkan kita, jeripaya kita tidak sia-sia. Karena apa? Kita yang tanamkah, kita yang siramkah, Tuhan janji, Tuhan yang buat bertumbuh. 1 Timotius 3 ayat 6 dan 7, sama-sama baca. 1, 2, 3. 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7, 2, 3. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Selamat bekerja pada tahun ini. Tuhan akan buat kita berbuah. Percayalah, kalau Tuhan yang suruh, dia tanggung jawab. Dia bela kita, dia di pihak kita. Sekali